Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 81, bab maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi mahabbati ali baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan cinta kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita baca riwayatnya. Anir Rabi' bin Sulaiman rahimahullah qala hajajna ma'asy Syafi'i rahimahullah fama irtaqa syarafan wala habata wadiyan illa wa huwa yabki wa yunshidu. Ya rakiban qif bil muhassabi min mina wahtif bi qa'idi khifiha wan nahidhi. Kata penulis di sini dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, beliau berkata, kami dulu pernah berhaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tidaklah beliau naik di suatu dataran tinggi dan tidaklah beliau turun di suatu lembah kecuali beliau menangis seraya menyenandungkan bait-bait syair berikut ini. Yang pertama, wahai penunggang kendaraan unta atau kuda, kif bil muhassabi min mina, berhentilah di tempat yang namanya Al-Muhassab ketika pergi bertolak dari Mina ke kota Mekah. Wahtif biqaidi khifiha wan nahidhi. Wallahu alam, maknanya berdoalah kepada Allah ketika melewati
dataran tinggi ataupun dataran rendah. Saharan idza fadha al-hajiju ila Mina, ketika waktu sahur apabila jemaah haji bertolak ke Mina. Faidon kamultatimil furatil faidhi, ketika jemaah haji bergelombang-gelombang ketika mereka pergi ke Mina seperti gelombang sungai Efrat, ya, Al-Furat. Kemudian intinya pada bait yang ketiga, in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadits tsaqalan anni rafidhi. Apabila syiar Rafidhah itu hanya sekedar cinta keluarga Nabi Muhammad, maka persaksikanlah jin dan manusia semuanya bahwa aku, kata Imam Syafi'i, adalah pengikut Syiah Rafidhah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa poin dalam bab ini yang perlu kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan wajibnya cinta ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tercantum dalam judul bab, ya. Siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama, tentunya setiap muslim dan muslimah dari keturunan, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dan juga dari anak-anak serta istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipahami, karena kelompok Syiah Rafidhah mereka gembar-gembor cinta Ahlul Bait, namun mereka sesat yang pertama dalam membatasi Ahlul Bait hanya pada Ali, Fatimah, Hasan wal Husain dan keturunan mereka saja. Abdullah bin Abbas, ya, itu nggak termasuk kata mereka dari golongan Ahlul Bait. Bahkan istri-istri Rasul tidak mereka masukkan ke dalam Ahlul Bait. Ini yang aneh bin nyeleneh. Adakah keluarga tanpa istri? Itu mungkin mereka, karena mereka nikahnya apa? Mut'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus apa dipahamkan kepada umat Islam. Mereka gembar-gembor cinta Ahlul Bait, padahal yang mereka maksud hanya sempit sekali Ali, Fatimah, Hasan wal Husain dan keturunan mereka saja. Padahal di antara Ahlul Baitnya Rasul, isi-isi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, Aisyah dan yang lainnya. Dan ini yang Allah naskan dalam surat Al-Ahzab. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dalam surat Al-Ahzab, hendaklah kalian, ini khitabnya diturunkan kepada para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengatakan wa yuridullahu an yudhiba ankum rijza ahlal bait. Allah menghendaki dengan perintah-perintah tadi untuk mereka diam di rumah mereka, untuk mereka berjilbab, itu agar Allah menghilangkan kekejian dari kalian wahai ahlul bait. Nanti dilihat ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Coba dibaca lengkapnya. Taib, jazakallah khair. Di surat Al-Ahzab ayat 33, dalil isi-isi Rasul SAW masuk bagian dari Ahlul Bait dengan nas Al-Quran. Namun kelompok Syiah Rafidhah tidak mengakui isi Rasul sebagai Ahlul Baitnya Rasul SAW. Kemudian ma'asal muslimin, seandainya kita sudah tahu Ahlul Baitnya Rasul SAW, dan itu apalagi dari bagian sahabat Rasul, itu kecintaan kita double-double. Ya, cinta kita kepada mereka sebagai keluarga Rasul, sebagai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalaupun bukan sahabat Rasul, kita cintai mereka kalau mereka ahlul bait, namun dengan syarat di atas tauhid dan as-sunnah. Karena Rasul bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Tidak ada artinya nasab keturunan Rasul SAW kalau tidak di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasul juga bersabda, "Awsaqural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Bahkan Rasul berkata kepada putri beliau Fatimah binta Muhammad, "Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti la'uni anki minallahi syai'ah." Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku dari harta dunia yang kau inginkan, karena aku tidak bermanfaat bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini putri beliau sendiri, beliau katakan demikian. Tidak ada istilahnya nepotisme di akhirat. Dalam artian apa? Kalau tidak di atas tauhid dan sunnah, enggak ada artinya nasab keturunan tersebut. Likulli darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Bahkan Rasul mengatakan, "Lau saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Intinya sekali lagi, ahlul bait seandainya betul-betul ahlul bait, tidak ada manfaatnya kalau tidak ada apa? At-tauhid dan as-sunnah. Maka jangan mau dibodoh-bodohi dengan orang-orang yang mengaku-ngaku ketua Rasul SAW, namun mereka menyimpang dari akidah sahihah dan juga dari sunnah Rasulullah SAW. Sering kita katakan, bahkan seandainya mereka punya akte notaris, betul-betul stempelnya mungkin ribuan, ahlul baitnya Rasul, nggak ada manfaatnya kalau menyimpang dari akidah as-salah, dari akidahnya Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Rasul yang mengatakan demikian, man batta amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Namun sekali lagi, kalau mereka di atas tauhid dan sunnah plus ahlul bait, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, sudah kita yakini beliau di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, di atas akidah as-sahihah, plus beliau adalah termasuk ahli baitnya Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan pada biografi beliau. Maka kecintaan kita cinta kita di antaranya karena beliau ulama ahli sunnah dan beliau juga ahlu baitnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, karena ini masih ada kaitan dengan para sahabat, karena ini lanjutan dari kajian kemarin, akidah Imam Syafi'i terhadap para sahabat, terhadap khulafa rasyidin, ditambahkan di sini kecintaan beliau kepada ahlu baitnya Rasulullah SAW, terutama dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW seperti tadi, Ali, Fatimah, Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tentunya kecintaan yang tidak berlebih-lebihan. Jangankan kepada para sahabat, kepada Rasul saja tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana kata Rasul sendiri, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam mencintai diriku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam mencintai Isa bin Maryam sampai menuhankan Nabi Isa alaihissalam, innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba, faqulu abdullah wa rasul, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kalau cinta kita, sanjungan pujian kita kepada Rasul tidak boleh berlebih-lebihan, sebagaimana ini sekali lagi perintah Rasul SAW, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Apalagi mencintai para sahabat Rasul SAW tidak boleh berlebih-lebihan. Dan ini pula yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa nuhibbu ashaba Rasul SAW wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kita wajib mencintai semua para sahabat Rasul SAW, namun kita tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan
dalam mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mendudukkan mereka sesuai dengan kedudukan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tidak boleh kita mendahulukan ucapan para sahabat di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada para sahabat, namun firman Allah, sabda Rasul wajib kita dahulukan daripada ucapan para sahabat Rasul SAW. Demikian pula kita wajib mencintai para sahabat. Namun seandainya ada ucapan para sahabat menyelisih sabda Rasul, sunnah Rasul, maka kita ikuti siapa? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita meyakini para sahabat itu secara umum ijma' mereka hujjah, dalil ijma' para sahabat. Kata Rasul, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku terutama para sahabat tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Namun individu, person sahabat Rasul tidaklah maksum dari kesalahan. Ini adalah pertengahan ahli sunnah wal jamaah dalam mencintai para sahabat Rasul SAW. Mencintai mereka wajib. Bahkan sudah kita sampaikan berulang kali ucapan Imam Tahawi juga pada lanjutan ucapan beliau, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai para sahabat adalah bentuk mengamalkan agama Islam, bentuk menjalankan keimanan dan kebaikan. Sebaliknya, wa bughdhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Sedangkan membenci para sahabat Rasul adalah kekafiran, kemunafikan dan kesesatan. Sekali lagi, wajib cinta para sahabat, namun tidak boleh berlebihan. Sebagaimana juga kelompok Syiah Rafidhah, mereka berlebihan kepada Ahlul Bait yang mereka batasi pada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain saja, dengan mengatakan mereka ini kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Namun untuk imam-imam mereka, di antaranya Ali dan Hasan wal Husain, itu mereka mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan mereka sekali lagi melebihkan kedudukan Ahlul Baitnya Rasul di atas Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ahlus sunnah pertengahan. Tidak membenci Ahlul Bait dan tidak pula berlebih-lebihan dalam mencintai Ahlul Bait, mencintai mereka sesuai dengan kedudukan mereka, Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua ini berkaitan dengan masalah haji. Ini karena tadi kata Arabi bin Sulaiman, kami pernah haji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kata-kata ya rakiban kif bin muhassabi. Al-Muhassab ini tempat antara Mina dan Mekah. Ini ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Ini kita tuliskan hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra wal asra wal maghrib wal isya thumma raqadatan bil muhassabi. Jadi kata-kata al-muhassab ini ada pada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW ini setelah selesai haji, setelah haji, semoga yang belum haji Allah hajikan segera. Kata Anas bin Malik, dahulu Rasulullah SAW pada tanggal 13 Dzulhijjah, Rasulullah SAW selesai lempar jumrah, selesai duhur, karena syarat lempar jumrah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu harus ba'da zawal, setelah duhur. Rasul tanggal 13, kalau istilah orang sekarang nafar tsani, pulangnya belakangan, karena dalam syariat haji manasik haji boleh orang itu tanggal 12 Dzulhijjah
pergi dari Mina ke Mekah, langsung mungkin tawaf wada pulang, boleh langsung. Atau boleh pula menunda sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini Rasulullah SAW pulangnya dari Mina tanggal 13 Zulhijjah. Setelah lempar jumrah, Rasul pergi. Ya mungkin dulu ya karena pakai kendaraan onta dan sebagainya dengan para sahabat, ya tidak secepat sekarang. Maka dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasul SAW salat duhur, asar, maghrib dan isya serta istirahat di tempat yang namanya Al-Muhassab, ya antara Mina dan Mekah. Summa rakaba ilal bait. Kemudian setelah itu baru Rasul SAW meneruskan perjalanan ke Ka'bah tawaf wada. Itu kisah ya ringkasnya yang berkaitan dengan ucapan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i di sini sekali lagi karena berkaitan dengan ibadah haji beliau dengan murid-murid beliau, di antara tadi Arabi bin Sulaiman. Wallahu alam, memang ada dua pendapat ulama dalam masalah apakah disyariatkan orang yang mau tawaf wada setelah selesai lempar jumrah di Mina disunahkan melewati tempat namanya Al-Muhassab. Ini biasa ikhtilaf ulama dalam masalah fiqh ijtihadi, masalah haji terutama. Apakah disunahkan berhenti di tempat namanya Muhassab sebagaimana Rasul ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ataukah tidak? Sebagian mengatakan tidak disunahkan karena ini sekadar kebetulan saja Rasulullah lewat. Namun Imam Syafi'i berpendapat seperti dalam bait syair beliau ini. Beliau mensunahkan, menganjurkan untuk apa? Berhenti di tempat namanya Al-Muhassab. Wallahu alam. Ini biasa khilaf ijtihadi masalah fiqh. Ya raqiban kif. Wahai orang yang menunggangi kuda atau unta, berhentilah di Al-Muhassab. Dari Mina tadi. Dari Mina ke Mekah atau ke Masjid Al-Haram. Wallahu alam. Ini sekali lagi khilaf ijtihadi masalah manasik haji, apakah berhenti di Muhassab itu sunnah seperti yang Rasul praktekkan, yang lakukan Rasulullah SAW atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin yang paling inti di sini tadi bait yang ketiga, apabila Syiar Rafidhah itu adalah sekedar cinta ahlil bait, maka persaksikanlah oleh semua jin dan manusia, kata Imam Syafi'i, aku adalah Syiar Rafidhah. Ini sudah kita sampaikan pada kesempatan awal kajian kitab. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah banyak mendapatkan tuduhan-tuduhan mirip. Banyak caci makian celaan kepada beliau, baik dari dalam maupun dari luar. Di antaranya beliau dituduh sebagai pengikut Syiar Rafidhah. Ini bayangkan, Imam Syafi'i saja yang sangat masyhur terkenal dengan ilmu dan akidah beliau masih dituduh dengan tuduhan apa? Pengikut Syiar Rafidhah. Naudzubillahi min dzalik. Beliau di sini membantah bahwasanya kalau beliau sekedar mencintai ahlul bait dituduh Syiar Rafidhah, silahkan tuduh ana Syiar Rafidhah, tidak ada masalah. Ini sekali lagi banyak sebenarnya pelajaran berharga bagi kita. Artinya kalau peribahasa kita biarkan apa? Anjing menggonggong kafilah tetap. Selama kita di atas kebenaran, silahkan orang-orang itu apa? Mencaci maki, silahkan menuduh. Nanti insya Allah akan ada terusan lanjutan pembahasan ini. Di antaranya ada hikmahnya. Itu akan apa? Menjadi pahala yang jariah mengalir kepada yang dituduh. Ini sekali lagi Imam Syafi'i saja Jabalul Ilmi, gunungnya ilmu yang dikenal dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Dituduh apa? Pengikut Syiar Rafidhah. Maka ini pernyataan beliau, jika
cinta Ahlul Bait, sekedar cinta saja, dituduh pengikut Syiah Rafidhah, silahkan ya, tuduh kita apa Syiah Rafidhah. Nanti ada penjelasan lebih lanjut dari para ulama yang lainnya insyaallah taala. Namun intinya sekali lagi ini adalah tuduhan-tuduhan dusta. Maka siapapun yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu diambil pusing, karena sekali lagi bukan hanya orang biasa saja yang itu dengan tuduhan-tuduhan dusta, yang diviralkan tuduhan-tuduhan tersebut Imam Syafi'i saja dituduh. Ya insyaallah akan ada pengadilan di akhirat. Ya, dan sekali lagi setiap orang akan ada pertanggungjawaban atas apa yang dia ucapkan. In kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadits tsaqalan anni rafidhi. Apabila Syiah Rafidhah itu hanya sekedar cinta alu Muhammad, maka hendaklah dua golongan makhluk yaitu jin dan manusia menyaksikan aku adalah pengikut Syiah Rafidhah. Padahal sudah jelas dari penjelasan yang lalu, dari dua bab yang lalu, bagaimana cinta beliau kepada para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana pengagungan beliau kepada manhaj ucapan para sahabat, ijtihadnya para sahabat, bagaimana beliau meyakini kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Kok masih itu Syiah Rafidhah. Kita lanjutkan ucapan berikutnya. Qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimallah fi Tarikhil Islam ba'da an awrada hadil abiyat. Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i rahimallahu taala, setelah beliau membawakan 3 bait syair Imam Syafi'i tadi, beliau berkata, bihadzal i'tibar qala Ahmad ibnu Abdillah al-Ijli fi Syafi'i kana yatashayya wa huwa thiqah. Di antara yang menuduh Imam Syafi'i itu ada Syiahnya, seseorang yang bernama Ahmad bin Abdillah Al-Ijli. Ya. Beliau mengatakan Imam Syafi'i itu ada Syiahnya. Ya. Nanti akan dibantah oleh Imam Dzahabi. Qultu, kata Imam Dzahabi, wa ma'na hadza tasyayyu hubbu aliyin wa bughdun nawasibi. Makna ada Syiahnya, maknanya adalah cinta kepada Ali dan membenci kelompok Nawasib al-Khawarij yang membenci Ali. Wa an yattakhidahum maula, dan menjadikan Ali sebagai kekasihnya yang dicintainya. Amalan bima tawatara an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pengamalan dari sabda Rasul yang mutawatir, man kuntu maula fa ali maula. Barang siapa yang menjadikan diriku sebagai orang yang dia cintai, maka Ali juga kecintaannya. Jadi kata Imam Dzahabi, kalau Imam Syafi'i dituduh Syiah, itu karena beliau cinta kepada Ali bin Abi Thalib, dan karena beliau benci kepada yang membenci Ali bin Abi Thalib, dan menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai kecintaannya sebagaimana yang Rasul sabdakan. Jelas ini adalah sesuatu yang hak. Tidak boleh dijadikan hujjah bahwasanya beliau itu sebagaimana Syiah Rafidhah yang berlebihan terhadap Ali. Kemudian kata Imam Dzahabi, amma man ta'arrada ila ahadin minas sahabati bisabbin fahuwa syi'iyyun ghalin nabra'u min. Adapun orang yang mencaci maki seorang sahabat Rasul, maka inilah yang namanya Syiah yang ekstrim, yang sesat. Jadi ini sudah kita sampaikan dahulu pada pembahasan, ada orang-orang yang ingin untuk menyamakan kata-kata perawi hadis itu ada Syiahnya dengan pengikut Syiah Rafidhah. Sekarang Imam Dzahabi juga mengatakan bedakan antara sekedar orang itu punya pemikiran Syiah dengan Syiah yang ekstrim.
Ya, di antara Syiah yang ekstrem ya tentunya tadi mencaci maki para sahabat. Namun sekedar mencintai Ali dan dikatakan itu Syiah, tidak ada masalah. Paham ya? Karena arti Syiah itu sendiri secara bahasa pengikut. Syiahnya Ali bukan berarti Syiah apa? Rafidhah. Paham? Syiah Ali artinya pengikut Ali yang mencintai Ali. Sekedar mencintai tidak ada masalah. Yang masalah itu apa? Kalau berlebih-lebihan kemudian juga mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Paham ya? Nah, makanya sudah kita sampaikan yang lebih tepat kalau kita mentahdir ya Syiah ditambah Syiah apa? Rafidhah qatalahumullah. Wa man ta'arrada li Abi Bakar wa Umar fahuwa rafidhi. Barang siapa yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, dialah pengikut Syiah Rafidhah, khabithun, yang busuk, himarun, keledai. Tambahkan apa lagi kalau bisa? Hah? Dan ini ucapan ulama salaf sejak dahulu kala. Kalau tidak salah Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau pernah mengatakan seandainya Syiah Rafidhah itu binatang, itu keledai. Karena apa? Dungunya nggak ketulungan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan kalau dia seekor burung, dia burung gagak. Yang apa? Pemakan bangkai. Intinya ya Syiah Rafidhah khubatsa, mereka adalah orang-orang yang busuk qatalahumullah. Makanya para ulama mengharamkan kerjasama dengan Syiah Rafidhah ketika perang karena mereka musuh dalam selimut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Dhahabi, na'udzubillahi min, kita berlindung kepada Allah dari pengikut Syiah Rafidhah. Kemudian kata Imam Dhahabi lagi, wa qala rahimallahu fi Siyar A'lamin Nubala, lau kana syi'iyan wa hasyahu min dzalik. Seandainya Imam Syafi'i itu pengikut Syiah, wa hasyahu min dzalik, tidak mungkin bila termasuk pengikut Syiah. Ini sekali lagi pembelaan Imam Dhahabi. Lama qala al-khulafa'ur rasyidun khamsatun bada bisiddiq. Seandainya Imam Syafi'i itu pengikut Syiah Rafidhah, nggak mungkin beliau mengatakan al-khulafa ar-rasyidin ada 5 seperti yang sudah kita sampaikan waktu yang lalu, dan beliau memulainya dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena Syiah Rafidhah mereka nggak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Makanya di antara penyebab mereka dinamakan Ar-Rafidhah dari kata-kata rafadu khilafata syaikhain. Karena mereka rafadu menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Sedangkan Imam Syafi'i apa? Meyakini Al-Khalifah Ar-Rasyid yang pertama adalah Abu Bakar. Mana mungkin bisa dikatakan beliau apa? Pengikut Syiah Rafidhah. Wa khatama bi Umar bin Abdul Aziz, dan menutupnya dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Kemudian ditambahkan di sini Anil Muzani, Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sami'tu Syafi'iyya yunshidu. Imam Syafi'i pernah menyenandungkan bait-bait syair juga tentang hal ini. Idza nahnu faddalna aliyan fa innana rawafidu bitafdili inda dawil jahli. Apabila kita mengutamakan Ali atau menyanjung Ali, mencintai Ali bin Abi Thalib, maka kita dituduh oleh orang-orang yang jahil sebagai pengikut Syiah Rafidhah. Wa fadlu Abi Bakar idza ma dzakartuhu rumitu bin nasbin inda dzikri dzil fadli. Kalau aku mengatakan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah manusia terbaik, maka aku dituduh pengikut Khawarij. Serba salah. Ya, inilah yang dikatakan juga oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ridhon nas ghayatul la tudrak. Ridho manusia cita-cita yang tidak mungkin bisa digapai. Pasti ada pro dan kontra, pasti ada orang yang mencaci maki, pasti ada orang yang membuli, ada yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan dusta. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i ya misalnya hanya sekedar menyebut ya Ali bin Abi Thalib atau
beliau banyak menyebut Ali bin Abi Thalib, dituduh oleh orang jahil, kata beliau apa? Pengikut Syiah Rafidah. Kalau beliau sering menyebut Abu Bakar As-Siddiq, dituduh tidak cinta Ali bin Abi Thalib alias pengikut kelompok apa? Khawarij. Inilah manusia. Enggak ada ente-ente istilahnya. Ya, maka sekali lagi seorang muslim muslimah apalagi ahlus sunnah yang harus dia cari ridallah. Manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu arda bihin nas. Barang siapa mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah jadikan yang lain apa? Ridha. Maka apa? Jangan ambil pusing kalau banyak orang yang kontra atau banyak mencaci maki menuduh. Sekali lagi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita di atas al-haq, istiqomah dan sabar di atas kebenaran. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, falaziltu dzarafdin wa nasbin kilahuma bihubbaihima hatta wasada fir ramli. Kata beliau, dan senantiasa aku dituduh tadi, kalau enggak Syiah Rafidah, ya Khawarij. Padahal ini dua kelompok yang saling apa? Bertentangan. Kok bisa? Ya, dituduh Syiah Rafidah, dituduh juga apa? Khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini mirip dengan dakwah salafiyah. Dari satu sisi, ya, dituduh pengikut Murji'ah. Dari sisi yang lain dituduh juga Khawarij, teroris dan seterusnya. Kok bisa? Padahal ini apa? Dua kutub yang saling berseberangan, Khawarij dan apa? Murji'ah. Namun itulah kalamun nas la yantahi. Kata para ulama, ucapan manusia enggak akan apa? Habis-habisnya. Jangankan kita, jangankan para sahabat, jangankan Rasul SAW, Allah saja kata para ulama enggak selamat dari apa? Tuduhan manusia. Orang Yahudi mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kata orang Yahudi, kami adalah orang kaya sedangkan Allah fakir. Yadullah maghlula. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Kata ulama, jangankan manusia, Allah khaliqul alam, Rabbul alamin, enggak selamat dari apa? Caci makian, tuduhan-tuduhan manusia. Maka kewajiban seorang muslim muslimah tetap istiqomah, sabar, konsisten di atas kebenaran. Meskipun apa? Banyak apa? Anjing menggonggong. Nah, ini bantahan dari Imam Asy-Syafi'i sendiri ketika beliau dituduh Khawarij dan juga Syiah Rafidah. Bahkan kata beliau, hatta wasada firram, sampai aku dimakamkan di liang lahat, dikubur di tanah. Bahkan apa? Sampai terkadang setelah meninggal dunia pun tetap masih ada apa? Tuduhan-tuduhan tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mau tambahkan ada footnote, ya. Footnote halaman 82 nomor 1 itu ada yang layak, yang selayaknya untuk kita baca juga. Ketemu? Ya. Kemudian disampaikan setelah isnad sahih, waqad qala al-allama Ibnu Qayyim rahimallah fi Madarijis Salikin. Imam Ibnu Qayyim rahimallah menyatakan dalam kitab beliau Madarijis Salikin, wa qaddasallahu ruhasy Syafi'i. Semoga Allah mensucikan ruhnya Imam Syafi'i rahimallah, haitsu yaqul, ketika beliau berkata, waqad nusiba ila rafdi, ketika beliau dituduh sebagai pengikut Syiah Rafidah. In kana rafdan hubbu Ali Muhammadin falyashhad ats-tsaqalan anni rafidin. Yang kita baca tadi, kata Imam Syafi'i, seandainya Syiah Rafidah itu hanya sekedar cinta keluarga Nabi Muhammad, hendaklah dua makhluk, jin dan manusia, menyaksikan aku adalah pengikut Syiah Rafidah. Kemudian ditambahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa radhiyallahu an syekhina Abil Abbas Ibni Taimiyah haitsu yaqul, semoga Allah meridhai guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau berkata yang ingin menyebutkan semisal dengan bait syairnya Imam Syafi'i tadi, in kana nasban hubbu sahbi Muhammadin
falyashhad ats-tsaqalan anni nasibi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga sama, bahkan lebih dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tuduhan-tuduhannya luar biasa, sangat banyak sampai detik ini. Ya, dan ini hikmahnya, mudah-mudahan itu menjadi hal yang terus mengalir kepada beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, kata Syekhul Islam, jika kelompok Khawarij itu hanya sekedar mencintai para sahabat Rasulullah SAW, maka persaksikanlah manusia dan jin, aku adalah pengikut Khawarij. Kenapa demikian? Karena tadi Syiah Rafidhah menuduh ahlu sunnah yang mencintai para sahabat, terutama Abu Bakar wa Umar, dituduh membenci Ali, yang membenci Ali dituduh Khawarij. Namanya Khawarij lainnya adalah nawasib, dari kata-kata nasaba yang sibuk menancapkan permusuhan dengan ahlul bait. Paham enggak? Paham enggak? Hah? Ya, biar lebih mantul kita tanya. Ya. Kenapa Imam Syafi'i dituduh pengikut Syiah Rafidhah? Karena beliau mencintai Ali atau ahlul baitnya Rasulullah SAW. Betulkah itu tuduhan? Tuduhannya betul, yaitu artinya beliau dituduh. Cuma apakah benar tuduhan tersebut? Ya, tidak benar. Karena apa? Syiah Rafidhah bukan sekedar cinta ahlul bait, namun apa? Berlebih-lebihan dalam mencintai ahlul bait. Kemudian Imam Syafi'i juga dituduh sebagai pengikutnya Khawarij yang nama lainnya nawasib. Kenapa? Karena beliau mencintai Abu Bakar wa Umar. Syiah Rafidhah menuduh yang mencintai Abu Bakar As-Siddiq membenci Ali, dan yang membenci Ali adalah kelompok Khawarij. Di sini juga demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga dituduh pengikut Khawarij dikarenakan hanya mencintai sahabat Rasul yang di luar ahlul bait. Padahal beliau juga mencintai sahabat Rasul dan juga ahlul bait dari sahabat Rasul SAW, dan itu tercantum dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Namun inilah sekali lagi ahlul bidah atau orang-orang yang hasad, mereka apa? Selalu memberikan tuduhan-tuduhan tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa'afallahu anits tsalits. Ini hanya mengikuti jejak Imam Syafi'i dalam merangkai bait syair tadi, membantah tuduhan. Kalau tadi Imam Syafi'i dituduh sebagai pengikut Syiah Rafidhah, Syekhul Islam dituduh pengikut Khawarij, Ibnu Qayyim sekarang mau membantah dengan bentuk syair juga yang mirip dengan ucapan Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyah, dan juga sangat indah sekali. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa'afallahu anits tsalits, semoga Allah merahmati yang ketiga, yakni nafsu beliau sendiri. Beliau menyenandungkan bait syair Ibnu Qayyim rahimahullah, menyenandungkan syair yang mengatakan fa in kana tajsiman subutu sifatihi wa tanzihuha an kulli ta'wilin muftari fa inni bihamdillah rabbi mujassimun halumu syuhudan wamla'u kulla mahdari. Ini sekali lagi luar biasa ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini yang layak untuk diviralkan juga, membantah ahlul bid'ah yang menuduh salafin ahli sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan istilah mereka mujassimah. Salafi wahabi itu mujassimah, yang artinya menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Hanya gara-gara ahli sunnah menetapkan sifat Allah. Ahlus sunnah salafi menetapkan sifat wajah bagi Allah, padahal ini sesuai dengan firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ahlus sunnah mengatakan Allah punya sifat tangan karena Allah berfirman bal yadahu mabsuutatan, dan tidak pernah ahlus sunnah mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia atau tangan makhluk. Namun ahlul bidah gagal paham, kotoran tasbih menempel dalam benak mereka, sehingga mereka mengatakan salafi wahabi itu mujassim. Gara-gara apa?
Gara-gara apa? Apakah Salafi, Wahabi mengatakan Allah sifatnya sama dengan sifat makhluk? Tidak. Namun hanya karena Ahlussunnah menetapkan sifat Allah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, dituduh Wahabi apa? Mujassimah. Itu tuduhan sudah lama, di antaranya zaman Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata beliau, apabila tajsim mujassimah itu hanya sekedar menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, ya, ini sekali lagi, maka hendaklah dua tadi, manusia dan jin, menyaksikan aku adalah mujassim, dan hendaklah apa? Mereka viralkan ini, ya, wamla'u kulla mahdhari. Ini sekali lagi bantahan kepada ahli bidah, terutama kelompok yang mu'awwilah, mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan diteruskan lagi bait syair ini untuk membantah ahli bid'ah juga oleh sebagian ulama yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainun dalam kitab beliau Minhaj Firqatin Najiyah. Beliau mengatakan, in kana tabi'u Ahmada mutawahiban fa inni muqirru anni wahabi. Kata ulama, kalau hanya sekedar mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu dituduh Wahabi, maka aku menyatakan diriku sesungguhnya Wahabi. Tidak ada masalah. Mau apa? Paham ya? Paham tak? Jangan ketika itu di Wahabi nangis guguk-guguk, jangan. Stres, nggak mau ngaji lagi, jangan. Ya. Kalau sekedar mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sekedar kita belajar akidah salaf, kita menyampaikan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dituduh Wahabi, silakan. Ya, lagi apa? Da'il kilabatan wal kafilatu tasik, silakan aja mengganggu kafilah tetap apa? Benar. Ini hujah kita, ini dalil kita. Dituduh apapun terserah. Insya Allah apa? Ketemu di hari kiamat akan ada al-qisas, akan ada pengadilan akhirat. Ini sekali lagi, ya, 4 bait syair yang mirip, ya, sekali lagi untuk membantah orang-orang yang menuduh dengan tuduhan dusta. Dari ucapan Imam Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, diteruskan tadi yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, in kana tabi'u Ahmada mutawahiban fa inni muqirrun bi annani wahabi. Seandainya pengikut Nabi Muhammad SAW dituduh Wahabi, maka aku, ya, menyatakan diriku adalah apa? Wahhab. Apalagi kata beliau, Wahabi nisbat kepada nama Allah apa? Al-Wahhab, innaka anta al-Wahhab. Ya, sesungguhnya kalau orang itu paham maknanya inti Wahabi, ini sebetulnya pemuliaan, bukan pelecehan sebetulnya. Ya, maksudnya adalah sebetulnya dari segi bahasa, engkau adalah pengikut ajaran Allah, Wahhab. Masa antum sedih kalau dituduh apa? Iya. Nah, misalnya kita lanjutkan badal ada. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qad tamatsala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi dar'i ta'arudil aql wan naql yaqulul qail. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah menukil ucapan penyair juga yang berkaitan dengan masalah tadi dalam 2 bait syair. Idza kana nasban wala as-sahabi fa inni kama za'amu nasibi. Apabila pengikut Khawarij itu hanya sekedar berwala loyalitas kepada para sahabat, maka ya sesungguhnya aku seperti yang mereka tuduhkan pengikut, ya, kelompok Khawarij Nawasib. Wa in kana rafdhan wala al-jami' fala barha rafdhu min janibi. Apabila pengikut Syiah Rafidah itu hanya sekedar wala kepada semua para sahabat, maka Syiah Rafidah itu senantiasa ada pada diriku. Ya, sekali lagi, tuduhan-tuduhan dusta, gelar-gelar yang keji itu sekali lagi tidak perlu diambil pusing selama di atas apa? Al-haqqa. Nah, dan sekali lagi, kebenaran itu yang wajib untuk dipegang erat meskipun banyak caci makian, tuduhan-tuduhan dusta. Wa qalu wala al-jami' maksudnya as-sahabah wal qarabah. Seandainya mencintai semua para sahabat Rasul, mencintai semua kerabat Rasul dikatakan
Syiah Rafidhah tidak ada masalah. Ya, nama tidak merubah apa? Hakikat. Bang, hakikatnya Salafi, ya sejati Ahlussunnah yang sejati dituduh Syiah, dituduh sebagai Murji'ah, tidak ada masalah. Ya, sekali lagi, sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ilzam tariqal huda wa la yadurruka qilatu as-salikin. Pegang erat jalan kebenaran, jalan petunjuk, meskipun sedikit yang apa? Berjalan, dan itu tidak akan memadaratkan, mencelakakan dirimu. Wa iyyaka wa turqad dalal wa la taqtara bi kathratil halikin. Dan jangan ikuti jalan-jalan kesesatan, serta jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Kemudian ada faedah lagi. Qala al-Imam Al-Baihaqi fi Manaqib Syafi'i. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Manaqib Imam Syafi'i, wa mimma hukiya an Abi Dawud As-Sajistani. Di antara yang diceritakan dari Abi Dawud As-Sajistani, penulis kitab Sunan Abi Dawud, anna Ahmad ibn Hanbal ukhbira. Imam Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abi Dawud, muridnya Imam Ahmad, beliau menceritakan bahwasanya Imam Ahmad pernah diberitahu anna Yahya ibn Ma'in yansibu Syafi'iyya ila tasyayyu'. Ada ulama yang bernama Yahya bin Ma'in, beliau menisbatkan, menuduh Imam Syafi'i pengikut Syiah. Maka Imam Ahmad berkata, taqulu hadza li imamil muslimin. Apakah engkau wahai Yahya bin Ma'in mengatakan ini kepada Imam Syafi'i, sedangkan beliau adalah imamnya kaum muslimin? Ini ya yang dicontohkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya apa? Unsur akhaka dzaliman au madluma. Tolonglah saudaramu yang didolimi dan yang apa? Mendolimi. Yang didolimi dibela. Yang mendolimi apa? Dinasehati. Tidak apa? Nggak ikut-ikutan. Ini summum bukmun. Kalau Anda tahu kebenaran, sampaikan meskipun pahit rasanya. Ya, sekali lagi, kata Imam Ahmad, ente yang mengatakan demikian kepada Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i adalah imamnya kaum muslimin. Qala Yahya bin Ma'in menerangkan alasannya. Kenapa beliau menuduh Imam Syafi'i ada pemikiran Syiahnya? Kata Yahya bin Ma'in, inni nadartu fi kitabihi fi qitali ahlil baghi fa idza qad ihtajja min awwali ila akhiri bi Ali radhiyallahu anhu. Alasan Yahya bin Ma'in menuduh Imam Syafi'i pengikut Syiah, karena kata Yahya bin Ma'in, karena aku perhatikan dalam kitabnya, dalam bab memerangi para pemberontak, beliau selalu membawakan riwayat-riwayat dari Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hanya itu alasannya apa? Beliau menuduh Imam Syafi'i pengikut apa? Hanya karena Imam Syafi'i banyak menukil ucapan Ali bin Abi Thalib dalam bab memerangi para pemberontak. Paham masalahnya? Nah, faqala Ahmad, maka dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, ajaban laka, ente ini ajib. Aneh ente ini. Fabiman kana yahtaju Syafi'i fi qitali alil baghi wa awwalu man betuliya min hadil ummah bi qitali alil baghi Ali bin Abi Thalib. Ente ini aneh. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan ucapan Ali bin Abi Thalib dalam memerangi para pemberontak karena beliaulah orang pertama yang mengalami apa? Pemberontakan, diberontak. Maka wajar Imam Syafi'i berhujjah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib, karena beliau termasuk khulafa rasyidin dan beliau yang pertama kali mengalami pemberontakan tersebut. Ini ya bantahan dari Imam Ahmad rahimallahu taala. Wa huwa alladhi sanna qitalahu wa ahkamahum. Beliaulah yang pertama kali mengajarkan bagaimana cara menghadapi para pemberontak. Di antaranya dengan mengutus sahabat Rasul Abdullah bin Abbas berdialog, menegakkan hujjah kepada mereka. Ketika mereka tetap bersikeras memberontak, dihabisi oleh Ali bin Abi
Beliau yang pertama kali mengalami hal tersebut. Maka sekali lagi intinya wajar kalau Imam Syafi'i menukil banyak ucapan Ali bin Abi Thalib, dan itu bukan berarti beliau apa? Ya, pengikut Syiah Rafidhah yang ekstrim. Nah, walaysa anin Nabi sallallahu wala anil khulafa ghairahu fi sunnah fa biman kana yastan. Kalau Rasul, para sahabat yang lain di antara khulafa rasyidin tidak mengalami hal tersebut, maka dengan apa beliau berhujjah? Fa khajala Yahya min dalik. Maka Yahya bin Ma'in pun akhirnya apa? Malu sendiri, khajala. Ya. Kemudian ada, kita tutup dengan ucapan Imam Ahmad juga. Imam Ahmad mengatakan, "I'lamu rahimakumullah anna rajula min ahlil ilmi idza manahahu Allahu syai'an minal ilmi wa haramahu qurana'ahu wa askalahu hasadu." Ini kaidah dari Imam Ahmad rahimahullah. Ini dari pengalaman beliau, bahwasanya kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, bahwasanya seseorang dari ulama, kalau Allah berikan sesuatu dari ilmu yang tidak dimiliki oleh yang seangkatan atau yang di atasnya atau yang semisalnya, hasadu, mereka akan apa? Hasad. Ya, ini hasad bukan hanya di pasar, di pinggir jalan, di antara para preman kelompok-kelompok, ya, gangster dan sebagainya, namun juga apa? Di antara orang yang menisbatkan kepada ilmu, ustadz, dai dan sebagainya, ya, ada hasad, iri dan dengki, ingin untuk menjatuhkan dengan berbagai macam cara. Ya, ini kaidah dari Imam Ahmad rahimahullah. Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, sesungguhnya seseorang dari ulama, kalau ada di antaranya yang diberikan oleh Allah ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, maka hasadu, mereka hasad kepadanya, faramauhu bima laysa fi, dan akan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta. Faramau bima laysa fi, ya, wa bi'sal khasla fi ahlil ilmi, dan ini adalah perangai yang jelek pada orang-orang yang menisbatkan kepada al-ilmu. Semoga Allah membersihkan hati kita dari hasad, dan semoga Allah menjauhkan kita, melindungi kita, menjaga kita dari kejelekan orang-orang yang hasad. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.